lupa kita hadiahkan kepada junjungan umat manusia, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati bapak-bapak tim monitoring dari pusat tentang kurikulum Merdeka di SMK Negeri 1 Solo, yang sama-sama kita hormati Kepala SMK Negeri 1 Solo, dan yang saya muliakan Bapak Ibu-ibu, ya tidak ada Bapak, Ibu-ibu dari jurusan dan dari mata pelajaran umum yang hadir di ruangan ini pada saat ini. Ini saya perkenalkan diri terlebih dahulu, nama saya Dewi Santalina. Karena kita sudah kurikulum Merdeka di kelas 10, nama pendidikan Pancasila Kewarganegaraan berganti dengan pendidikan Pancasila. Dengan capaian pembelajaran pada akhir fase E ini, peserta didik mampu menganalisis cara pandang para pendiri negara tentang rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Peserta didik mampu menganalisis fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan identitas nasional, serta peserta didik mengenali dan menggunakan produk dalam negeri sekaligus mempromosikan baik budaya lokal, nasional maupun produk dalam negeri itu sendiri. Kemudian ada 3 tujuan pembelajaran dari elemen ini dengan kode saya kasih PC1, PC2, PC3. Jadi dari 3 tujuan pembelajaran di elemen ini, ada satu yang saya kasih warna kuning, Pak. Itu setelah saya analisis dapat saya menggunakan nanti menerapkan pembelajaran project based learning. Karena dari analisanya di sana siswa mampu mempromosikan produk dalam negeri ataupun budaya lokal. Berarti ini ada keterampilan siswa. Dari keterampilan ini nanti bisa siswa menghasilkan suatu produk atau unjuk kerja gitu. Jadi saya pilih untuk kali ini PC3, yaitu peserta didik dapat menggunakan produk dalam negeri sekaligus mempromosikan produk dalam negeri serta budaya lokal atau nasional dengan mandiri. Lalu yang kedua, pemahaman bermaknanya adalah dari PC3 tadi yang saya ambil untuk produk, yaitu peserta didik bangga menggunakan produk dalam negeri, budaya lokal dan nasional sekaligus mampu mempromosikan produk dalam negeri serta budaya lokal nasional dengan mandiri. Lalu pertanyaan pemantiknya ada 2. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia? Berarti kita menggali dulu segala potensi-potensi yang ada di Indonesia. Baru nanti kita mengarah kepada produk-produk lokal atau nasional yang kita miliki. Lalu apa yang kamu ketahui tentang produk dalam negeri atau lokal? Nah, itu pertanyaan pemantiknya yang saya gunakan. Kemudian dalam kegiatan pembelajaran, pada kegiatan pendahuluan, di sini saya ada tulisan biru, Pak, ini KSE-nya langsung gitu terlihat, yaitu kompetensi sosial emosional. Di sini kita membentuk kesadaran diri siswa. Pada pendahuluan kita mulai dengan guru melakukan pembukaan dengan salam pembuka, berdoa, membaca Al-Quran dan memeriksa kehadiran peserta didik, lalu mempersiapkan kelas untuk belajar, baik secara psikis maupun fisik dan kondisi lingkungan kelas. Lalu guru mengkaitkan materi pembelajaran sebelumnya, berarti di sini dikaitkan dengan PC2 karena kita sedang membahas PC3. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, guru memberikan gambaran tentang manfaat materi pembelajaran bagi peserta didik dan kehidupan sehari-hari, serta peserta didik nanti dalam hal ini sebenarnya berkelompok itu saya sebut dengan ruko, Pak, yaitu ruang kolaborasi siswa. Jadi ruko ini nanti bisa tetap orangnya, bisa juga berubah sesuai dengan nanti diferensiasi yang kita laksanakan di dalam pembelajaran. Nanti akan ada diferensiasi produk, diferensiasi konten, atau diferensiasi proses. Kalau siswa minat dengan diferensiasi salah satunya yang mana dia minat, mereka akan gabung di ruko tersebut gitu. Kemudian kegiatan intinya. Dalam kegiatan inti dari PJBL yang saya laksanakan, kita tentu mulai dari pertanyaan mendasar untuk sintaks yang pertama. Pada bagian ini, guru mengajukan pertanyaan pemantik terlebih dahulu kepada siswa, kemudian meminta siswa menyaksikan video tentang materi, karena materinya mengenai ini, Pak, cinta dan bangga menggunakan produk dalam negeri.
di YouTube dalam channel yang saya buat sendiri. Jadi saya kasih channel saya suruh siswa lihat sendiri gitu. Karena kita sekarang tentu pembelajaran dengan IT ya Pak ya. Dan ini kondisinya sesuai dengan kodrat alam siswa. Siswa semuanya punya handphone dan bisa mengakses internet. Dan internet di sekolah kami itu memadai kapasitasnya Pak. Dan ini siswa boleh menggunakan HP masing-masing. Kemudian juga siswa boleh yang suka membaca, ini diferensiasinya Pak, boleh dari buku sumber yang ada, yaitu buku pendidikan Pancasila kelas 10. Kemudian boleh juga dari artikel yang mereka lihat di Google sehubungan dengan cinta dan bangga menggunakan produk dalam negeri ya. Jadi ini saya sebut dengan penerapan diferensiasi konten dan proses nantinya. Kemudian guru mengajukan pertanyaan bagaimana cara memecahkan masalah tentang mengembangkan rasa cinta tanah air dengan menggunakan produk lokal dan mempromosikannya sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi. Kemudian siswa mengajukan pertanyaan mendasar apa yang harus mereka lakukan terhadap topik atau pemecahan masalahnya gitu. Lalu kemudian pada sintaks yang selanjutnya kedua, mendesain perencanaan produk. Jadi pada bagian ini guru menginformasikan kepada peserta didik untuk membuat sebuah produk dengan tema cinta dan bangga menggunakan produk dalam negeri yang berisi ajakan ataupun mempromosikan salah satu produk dalam negeri atau budaya lokal secara berkelompok dalam ruko siswa ya Pak ya. Berarti nanti siswa kalau sesuai minatnya, diferensiasinya mereka pilih rukonya sesuai dengan produk yang dihasilkan. Lalu peserta didik diberi kebebasan. Nah di sini diferensiasinya Pak, memilih bentuk-bentuk proyek atau produk promosi mereka. Di antaranya adalah melalui video promosi, melalui yel-yel, melalui narasi atau kata mutiara atau slogan. Jadi itu diferensiasinya Pak. Dan ini diferensiasinya adalah diferensiasi produk. Dimana kalau dari segi KSE-nya, kompetensi sosial emosional, yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian setelah siswa ini memilih, dia kan udah tahu nih ya Pak ya, produk-produk bentuk yang akan mereka hasilkan. Lalu ruko tadi itu kaitannya begini, siswa akan bergabung membuat ruko sesuai dengan minat produknya. Disinilah kita menerapkan pembelajaran diferensiasi, memperhatikan kebutuhan belajar siswa, yaitu sesuai dengan minat siswa. Lalu peserta didik berdiskusi menyusun rencana pembuatan proyek mereka, pemecahan masalah yang untuk membuat proyek ini meliputi mengenai pembagian tugas, persiapan alat, bahan, media, sumber yang dibutuhkan. Lalu langkah selanjutnya, sintaks yang selanjutnya yaitu menyusun jadwal. Jadi jadwalnya dalam hal ini saya kasih siswa kesempatannya, ini kan untuk 2 kali pertemuan ya Pak ya. Di minggu ini saya sampaikan untuk produknya, lalu dikasih siswa minggu depan seminggu waktu untuk bisa mempersiapkan produknya. Lalu selanjutnya di sintaks yang selanjutnya monitor keaktifan dan perkembangan proyek. Ini mungkin tidak di jam pembelajaran Pak. Ini mungkin di luar jam pembelajaran, guru memonitor siswa tentang sejauh mana proyek mereka berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah mereka susun. Di mana guru memantau keaktifan peserta didik selama melaksanakan proyek, memantau realisasi perkembangan, dan membimbing jika mengalami kesulitan. Sedangkan peserta didik melakukan pembuatan proyek sesuai jadwal, mencatat setiap tahapan, mendiskusikan masalah yang muncul selama mereka menyelesaikan proyek mereka. Lalu sintaks selanjutnya menguji hasil. Ini pada pertemuan kedua Pak, di minggu selanjutnya itu. Di sini guru menyampaikan kriteria penilaian produk, di mana kriteria penilaiannya ada nanti di lampiran apanya di bawah Pak. Ada 3, kontensnya, kreativitasnya, termasuk nanti kerjasama mereka dan tanggung jawabnya. Kemudian membahas kelayakan proyek yang telah dibuat dan membuat laporan produknya atau karyanya untuk dipaparkan kepada orang lain. Orang lain maksudnya kepada seluruh siswa di kelas gitu. Itu kalau berupa video kita share di WA group. Nah,
masih berbasis IT media sosial Pak ya. Kita share di WA Group, lihat bersama, atau nanti saya bawa infokus ke kelas lalu ditampilkan di depan kelas. Kemudian untuk yang hasil tidak berupa video itu langsung siswa berdiri memajang atau memperlihatkan hasil kerja mereka. Lalu peserta didik yang lain memberikan tanggapan dan masukan atau bahkan kritikan, dan bersama guru menyimpulkan hasil proyek yang sudah mereka kerjakan. Lalu kegiatan penutupnya seperti ini Pak, ini biasa ya Pak ya, dan penutup. Jadi dalamnya ada KSE-nya, membentuk kesadaran diri kembali. Lalu seperti biasa kita tutup dengan, kalau kami di sini sudah menutup pembelajaran dengan menyanyikan lagu wajib nasional Pak.